Halo semua, kita akan lanjutkan lagi series video tentang Livewire Screencast ya, hands-on. Nah sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah masuk ke Actions, dan di video ini kita akan ke Properties. Nah ini, di sini kita akan buat satu komponen Livewire lagi, yaitu To-Dos. Jadi kita buka ke Livewire, ke folder heart ya, folder heart Livewire 3 kita, kemudian PHP Artisan make Livewire to-dos. Ini kita akan membuat dua file. Yang pertama model to-do, dan kemudian view-nya dari todos.blade.php. Nah, kita akan coba buat masuk ke sana ya. Kita pertama ganti dulu welcome ini dari Livewire counter ke to-dos. Nah, sekarang kita buka to-dos. Ini adalah to-dos view. Kita refresh di sini. Nah, sudah ya. Ini adalah to-dos view. Nah, kalau dari screencast-nya, si Caleb dia membuat satu properties di sini. Public to-dos sama dengan take out trash dan do the dishes. Nah, ini dari komponen to-dos ini akan kita bawa ke view-nya ya. Jadi setiap to-dos as to-do and for each. Kemudian kita akan loop ke li. Li masing-masing to-do. Nah, seperti ini. Kita buka lagi. Nah, di sini ada take out trash dan do dishes. Nah, kita akan tambahkan satu input dan button untuk menambahkan to do. Jadi di sini kita tambahkan input ya. Type-nya text, kemudian button. Type-nya button add. Nah, kita ingin ketika kita menuliskan di sini dan klik add button akan ditambahkan ke dalam to-dos array. Nah, untuk melakukan itu seperti apa? Kita tambahkan action yang kemarin ya. Ini pindah sini deh. Nah, yang kemarin kita tambahkan action di sini. Sewaktu klik buttonnya, berarti di sini wire click sama dengan kita tambahkan method add. Nah, add ini kita perlu tambahkan di sini. Public function add itu pertama-tama kita dd dulu deh. Hello there. Kita refresh. Kalau klik akan muncul hello there. Nah, sesuai ya. Oke. Kemudian sekarang kita tambahkan satu modifier yang namanya wire model. Jadi kalau ada input di sini, itu kita akan synchronize dengan yang namanya to do di kelas ini. Jadi kita tambahkan pertama-tama public to do, misalnya empty string ya, atau misalnya was hamster. Di sini kita refresh. Nah, was hamster otomatis ada di sini karena dia akan synchronize antara yang di sini dengan yang di sini, wire model. Nah, ketika ada perubahan di back end sini akan terlihat di front end-nya. Dan ketika ada perubahan di front end-nya juga akan berubah juga di back end-nya. Ini adalah suatu sebab kenapa Livewire itu memudahkan kita. Nah, kita akan buat ini ya. Jadi ketika ini ditambahkan akan masuk ke array-nya to-dos. Nah, sekarang kita gunakan di method add. Method add-nya, nah ini kita
empty string dulu aja. Di method add di sini tambahkan this to do's. Jadi untuk menambahkan array seperti ini, jadi akan menambahkan satu item di sini sama dengan this to do. Oke, kita refresh. Misalnya was hamster, kita add. Nah, dia akan menambah. Listnya akan bertambah di sini. Tapi di sini tidak terreset ya, karena kita belum membuatnya jadi clear. Bisa seperti ini. Tuh. Atau menggunakan reset. Jadi this reset nama propertiesnya to do. Seperti ini. Ya. Nah, itu ya sebenarnya basic dari Livewire, propertinya Livewire. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsi enter. Jadi misalnya kita ada new to do ya. Jadi secara naluriah kita pengennya klik enter ya. Nah, tapi kalau kita klik enter ini tidak terjadi apa-apa. Kita pengennya bisa fungsi itu. Nah, itu caranya seperti apa? Saat ini tidak bisa karena kita hanya mendengar listenernya untuk klik ya. Nah, command patternnya adalah kita bisa wrap up input ini dalam form. Nah, jadi kita masukkan input serta buttonnya ini di dalam form. Nah, di sini kemudian formnya kita pakai yang namanya wire submit. Wire submit add, di sini wire clicknya kita hapus, button type-nya ganti submit. Nah, seperti ini. Nah, maka behavior dari form adalah ketika diklik tombol enter, maka form tersebut akan disubmit. Kita coba lagi ya. Was hamster, enter. Nah, ini dia masuk ke sini. Itu adalah behavior dari formnya. Kita coba lagi. Jadi untuk wire model ini kita bisa melihat dari yang namanya real time-nya, real time request ke backend-nya. Jadi kalau secara default Livewire itu tidak ada request ke backend-nya. Misalnya tes, nah di sini tidak ada request ke backend. Tapi kalau misalnya kita ingin mengirimkan request ke server secara live, di sini bisa kita tambahkan yang namanya wire model.live. Nah, di sini setiap kali kita ketik itu akan melakukan request ke backend. New to do. Nah, di sini dia mengikuti ya. Jadi banyak lagi modifiernya selain live juga bisa di bounce. Nah, ini kalau defaultnya 200 milisecond, tapi misalnya kita pengen buat 5 milisecond ini juga bisa. Atau di throttle seperti yang pernah disebut di video sebelumnya. Jadi dalam satu waktu itu hanya bisa berapa kali klik misalnya. New to do. Nah, seperti itu. Kemudian modifier lain yang umum digunakan itu adalah selain selain live ya, ada klik, change. Ini terjadi ketika di browser ada perubahan, misalnya klik tombol tab itu baru akan melakukan request ke backend. Ini biasanya digunakan pada select dropdown atau real time validation yang akan nanti di cover di video-video nanti. Misalnya ini new to do, current to do-nya baru muncul ketika kita klik di luar dari sini. Itu untuk change ya. Bisa juga ada lagi blur. Blur ini misalnya saat ini kan fokus kursor ada di input. Dia akan tertrigger sewaktu fokusnya keluar dari input ini. New to do. Misalnya kita klik di sini nih. Nah, baru dia ngirim request ke backend. Ya, jadi itu untuk screencast yang bagian properties ini basic dari Livewire property yang ada di screencast.
di Livewire ya. Seperti yang di screencast-nya Caleb di sini. Oke, next-nya kita akan bahas tentang lifecycle hooks.